돼지국밥 200그릇 한 방에 누름. 혜인아, 살려줘, 혜인아. Seluruh keluarga Hyunwoo juga mencari Hae-in dan akhirnya bertemu dengan mereka berdua. Mereka pun pulang dan Hae-in menginap di sana. Saat berada di kamar, mereka merasa canggung ditambah Hyunwoo mengeringkan rambut Hae-in dengan pengering yang rusak. 돼지고기, 닭고기, 오리고기, 물고기. Sementara Sochol, yang tahu kalau Hae-in viral di internet langsung memberitahu ibunya dan melihat video tersebut. 진짜 웃기는 기집애네. Keluarga Hyunwoo pun berkumpul dan bersepakat untuk tidak membahas perceraian. Tetapi ayahnya sudah terlanjur memberitahu seseorang dan hal itu menjadi kekhawatiran mereka. 이놈 기둥아리. Ayahnya pun langsung menemui Yongsong. Yongsong pun terlanjur menceritakan hal tersebut kepada ibunya. Ayah Hyunwoo semakin mengkhawatirkan hal tersebut. 야, 네 엄니한테 왜 말이야? Hyunwoo yang melihat luka pada tubuh Hae-in langsung mengobatinya. Hae-in pun membahas tentang garis tangan miliknya yang tampak pendek. Hyunwoo yang mendengar hal itu tiba-tiba menjadi marah dan meninggikan suaranya. Akhirnya, Hae-in mengajak Hyunwoo untuk ikut bersamanya pergi ke Jerman. Tiba-tiba, Hyunwoo ingin mencium Hae-in lalu ia tersadar dan langsung meninggalkan Hae-in yang masih menutup matanya. Ia bingung antara pergi atau kembali ke kamar bersama Hae-in yang akhirnya ia pergi ke toko kakaknya. 무슨 말을 할 건데? 뭐 할 건데? Hae-in yang berada di kamar memikirkan berbagai kemungkinan kenapa Hyunwoo meninggalkannya. Ia mengirim pesan dan Hyunwoo menyuruhnya untuk tidur lebih dulu. Karena perasaannya yang kesal, akhirnya ia mencari Hyunwoo keluar dan melihatnya sedang mabuk bersama kakaknya. Hae-in pun kembali ke kamarnya dan mengingat awal mula kenapa mereka tidur terpisah. 치우는 거야? 놔둘 필요가 있어? 제 짐들 이 방으로 옮겨주세요. 그러지 마. 그럴 자가 없어. Hyunwoo kembali ke kamar ketika sudah fajar dan melihat Hae-in sudah siap untuk kembali ke Seoul. Semua orang menunggu Hae-in dan Hyunwoo keluar dan berpamitan. Ibu Yongsong juga di sana dan membahas tentang perceraian. Semua orang menjadi panik dan menyuruh Hae-in untuk masuk ke mobilnya. 치매기가 좀 있으실 거예요. Saudara Hyunwoo dan ayahnya mengkhawatirkan hubungan mereka dan mereka teringat ketika Baek Mi-son menemui Hae-in agar ia menjauhi Hyunwoo. Cinta mereka sangat membara saat itu. Hyunwoo langsung menjemput Hae-in ketika mengetahui kakaknya menemuinya. 누나! Hyunwoo dan Hae-in masuk ke rumah bersama dan hujan deras pun tiba. Hae-in menjelaskan kenapa ia terjaga sepanjang malam dan kemudian Eun-sung keluar menjemput Hae-in. Hyunwoo langsung bertanya kepada Eun-sung yang berada di rumahnya yang ternyata ia diundang oleh ibu mertuanya. Ia juga ditawari untuk tinggal di sana agar memudahkan urusannya dengan Hae-in. 그렇다면 대답할 필요는 없겠네요. Hae-in yang sedang mencuci tangan melihat telapak tangannya ada coretan tinta yang tak bisa dihapus. Itu ternyata adalah perbuatan Hyunwoo. Ia menggambar garis tangan Hae-in agar tampak lebih panjang, berharap ia panjang umur. Eun-sung mengetahui kalau mereka berdua tidur terpisah dan berupaya untuk memisahkan mereka dengan mencari keburukan Hyunwoo. Eun-sung berusaha menjelekkan Hyunwoo di hadapan Hae-in, sementara Hyunwoo berusaha mengawasi mereka berdua. 장모님 생각이 있으신 거야, 없으신 거야? Sochol minum bersama Eun-sung. Ia menceritakan betapa tersiksanya ia akan keberadaan Hae-in hingga akhirnya ia mendapatkan jimat dari dukun hebat kepercayaan keluarganya. 아유, 저도 안 믿죠. 다 미신. Hae-in melakukan pengobatan dan pemeriksaan lagi. Kemudian ia bertemu dengan seseorang yang sempat ia bantu dan berhenti di sana. Ia menanyakan kabar bayi pria itu dan membantu penjualan jus sayurnya. 전 직원이 하나씩 마시나 보려면 한 250개? Sementara Sochol rapat bersama keluarganya dan memberitahu tentang kompleks resor yang akan dibangun dengan kerjasamanya bersama Eun-sung. Hyunwoo yang mendengar penjelasan Sochol meminta ketua untuk melakukan uji validasi terlebih dahulu. Karena untuk membangun toko bebas bea dan kasino harus membutuhkan izin dari pemerintah. Sochol pun menganggap kalau Hyunwoo hanya menghalangi usahanya untuk menjadi lebih maju dan akhirnya mereka setuju dengan pendapat Hyunwoo. Selesai rapat, Hyunwoo mendapat kabar tentang kamera dashboard yang merekam tentang pagar yang dibobol sewaktu perburuan keluarga. Hyunwoo memulihkan rekaman tersebut dan harus menunggu beberapa hari sampai rekaman tersebut kembali.
Sementara Mok Sul-hee sibuk di dapur untuk menyiapkan makanan yang sehat untuk ketua. Bom-ja melihatnya dan mencurigai apa yang dimasak oleh pacar ayahnya tersebut. Mereka pun berbicara berdua dan Sul-hee mengunci pintu dapur tersebut. Sul-hee menunjukkan sifat aslinya dan langsung merusak kamera CCTV yang ada di dapur. Bom-ja sangat kaget setelah melihatnya. Ia memukul Bom-ja dan akhirnya Bom-ja menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya. 아빠 내 말은 안 믿어도 저녁 말은 믿잖아. 여기를 이렇게? Akhirnya, Bom-ja pergi menemui detektif Conan dan menyuruhnya untuk memeriksa latar belakang pacar ayahnya tersebut. Hae-in yang berada di kantor dihubungi Eun-sung untuk uji kelayakan dan ia bergegas menemuinya. Tapi saat di tengah perjalanan, ia mengalami keanehan terkait penyakitnya. Beruntung itu tidak berlangsung lama dan Eun-sung menghampirinya. 아직도 얼굴이 창백해. 나도 좀 아파봤으면 좋겠다. 그 핑계로 좀 쉬. Eun-sung pun merasa ada yang aneh dengan Hae-in dan mencari tahu lewat Grace. Ia juga menyuruh Grace untuk mencari tahu tentang kesehatan Hae-in. Sementara Hae-in mendapat informasi dari dokternya kalau ia harus menunda perjalanannya ke Jerman karena sel darah putihnya yang terlalu rendah. 있어야 더 갔든가 말든가 하죠. Hae-in pun kesal dan tidak mau menunggu lagi, hingga akhirnya Bom-ja mendengar percakapan Hae-in dengan dokternya. Bom-ja sangat kaget mengetahui Hae-in menderita penyakit yang serius. Bom-ja meyakinkan Hae-in kalau ia bisa sembuh. Ia juga menceritakan tentang temannya yang menderita penyakit yang serupa dan memeluk Hae-in untuk menguatkannya. Bom-ja masuk ke dalam mobilnya dan segera menghubungi temannya untuk menanyakan kabar Myung yang ternyata ia telah meninggal karena penyakitnya. Ketua Hong pergi ke museum bersama Eun-sung dan Eun-sung memberitahu ketua kalau ia ingin menghadiahkan lukisan Napoleon untuknya. Dengan senang hati ketua menerima hadiah tersebut. Sementara Hae-in akan berangkat ke Jerman dan bibinya yang mengetahuinya sangat mengkhawatirkannya karena ia ingin pergi sendirian. Ia juga menawarkan akan menemaninya tapi Hae-in menolaknya. Bom-ja menunggu Hyun-woo pulang dan membahas Hae-in yang pergi sendirian. Hyun-woo cukup terkejut dan berusaha menghubungi Hae-in tapi ponselnya telah dimatikan. Hyun-woo pergi bersama Yang-gi tapi ia tampak galau. Ia memeriksa suhu di Jerman dan Yang-gi langsung mengetahui kalau Hyun-woo sedang memikirkan Hae-in. 좋아하는 척을 너무 열심히 하다가 진짜 감정이라도 생긴 건가? Hae-in yang tiba di Jerman langsung menjalani pemeriksaan, sedangkan Hyun-woo melihat video istrinya tentang impiannya yang ingin melakukan perjalanan bersama suaminya setelah mencapai penjualan 1 triliun. 남편이랑 여행도 가고 싶고. Hasil pemeriksaan keluar dan Hae-in disarankan untuk menunggu sampai sel darah putihnya meningkat. Ia tampak tak punya harapan hingga akhirnya pergi ke tempat yang disebut tanpa kecemasan. Saat ia lelah menuruni tangga, ia mendengar suara Baek Hyun-woo memanggil namanya. Suaminya telah menyusulnya ke Jerman. 신혼여행 때 여기 좋아했잖아. 혼자 있기 싫었다고. 미안해. Di episode ke-6, tampak yang membobol pagar adalah Dahye. Sementara Dahye dan Eun-sung masuk ke rumah Hae-in dan Hyun-woo ketika rumah itu kosong. Mereka mencari sesuatu agar bisa mengusir Hyun-woo dari keluarga itu. Hingga akhirnya, Eun-sung menemukan laci brankas di kamar Hyun-woo. Eun-sung juga menemukan kartu nama di mana Hyun-woo memulihkan rekaman dashboard. 너랑 나랑도 이런 집에서 태어났으면 어땠을까? Sementara Hae-in dan Hyun-woo menikmati waktunya di Jerman. Mereka makan mie instan di luar karena selama ini Hae-in tak pernah memakannya. Mereka mengobrol sambil menunggu mie itu matang dan Hae-in memberitahu Hyun-woo tentang surat wasiat yang ditulisnya sebelum menikah. 그냥 쓴 거였어. 당신이랑 결혼하고 싶어서. 먹자. Sedangkan So-chol dan ibunya malah sibuk mengurus ginseng demi kesehatan So-chol. Bom-ja yang melihat mereka langsung meminta ibunya untuk memberikan ginseng tersebut kepada Hae-in. Bahkan ia menawarkan untuk membeli ginseng tersebut. Tapi ibu Hae-in tak mau melakukan hal tersebut karena ia lebih peduli kepada So-chol. Bom-ja pergi dan menghampiri kakaknya. Ia murka ketika kakaknya malah mengkhawatirkan cangkang siput yang retak. Ia menangis karena tak bisa memberitahu kakaknya kalau Hae-in sedang sakit. Hae-in dan Hyun-woo cukup canggung di ruang TV dan akhirnya Hae-in memutuskan untuk pergi tidur. Hyun-woo memegang tangan Hae-in dan meminta izin agar ia boleh tidur sekamar. 너랑 같이 자면 안 돼? Di kasur, Hae-in ingin menceritakan kejadian yang menimpa Kim Ye-na.
dan betapa buruk suaminya yang hanya memperdulikan harta istrinya. Ia menjadi begitu bangga karena Hyunwoo tak seperti itu dan menjadi lebih perhatian kepadanya. 세상이 다 당신 같지 않아. 세상에 이런 남자가 어딨냐고. 남편복 하나는 있다니까. Hyunwoo tidak bisa tidur dan terus memandangi istrinya. Ia juga berdoa di gereja. Pagi harinya, ia dihubungi Yanggi karena tidak datang dan akhirnya memberitahu Yanggi kalau ia sedang berada di Jerman. 난 여기서 혜인이랑 맥주에 슈바인 악센 먹을 거니까. Ia pun kembali ke hotel dan Hein memberitahu Hyunwoo kalau ia mendapat kabar dari lab bahwa ada solusi untuk meningkatkan sel darah putihnya. Itu semua berkat usaha Hyunwoo yang telah menemui dokter tersebut. 거봐, 좋은 소식 올 수도 있다고 했잖아. Sementara Eun-sung pergi ke Jusong Teh untuk mencari tahu apa yang dilakukan Hyunwoo di sana. Eun-sung yang mengetahui kebenarannya langsung mengirim video tersebut ke Grace dan Dahye diomeli olehnya. 너 이거 윤 대표가 못 빼놨으면 어쩔 뻔했냐고. Kim Son-hwa yang sedang melakukan pijat diberitahu Grace tentang Hyunwoo yang menyuruh Sochol melakukan uji validitas di rencana pembangunannya. Sedangkan Sochol masih terus meyakinkan kakeknya untuk segera menyetujui pembangunan tersebut. 나 진짜 매형 때문에 너무 짜증나. Kemudian saat kumpul keluarga, Bomja mengatakan kalau Gun-oh begitu tampan dan tidak mirip dengan Sochol. Sochol menjadi marah setelah mendengar bahwa keluarganya telah melakukan tes DNA sewaktu Gun-oh lahir. Ia langsung mengajak istrinya pergi. 이게 나 아기 때 딱 이랬거든. 자라면서 짙어진 거야. Mobil wartawan berhenti di depan toko kelontong dan menanyakan tentang tempat yang dikunjungi oleh Hein. Baek Do-kwon dan teman-temannya melihat video tersebut dan cukup terkejut karena menantunya menjadi viral dan kampungnya didatangi orang-orang. Semua tempat yang didatangi Hong Hein menjadi viral dan orang-orang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Hein. Baek Do-kwon sangat bangga terhadap menantunya, tapi tiba-tiba menjadi lemas ketika mengetahui bahwa menantunya telah memakan apel dari pihak lawan, yang berakibat penjualan apelnya meningkat pesat. Baek Mi-son juga marah karena apel itu sangat laris, tapi video tersebut sudah terlanjur banyak ditonton. Saat di luar, Hein cemburu saat Hyunwoo diperhatikan oleh seorang wanita, yang kemudian ia membahas tentang cinta pertama Hyunwoo yang Hein kira adalah putri kepala sekolah. Percakapan itu berakhir dengan Hyunwoo yang cemburu karena kata-kata Hein yang terlihat seperti berpengalaman, yang ternyata ia melakukan hal tersebut saat belum berpacaran dengan Hyunwoo. 멀리서 바라만 봐도 좋고. 누군데? 그럴 리가 없잖아. Grace mengundang ahli untuk membuka berangkas Hyunwoo yang akhirnya ia menemukan surat perceraiannya. Sementara Hein dan Hyunwoo berkencan dan berusaha menemukan gembok cintanya 3 tahun yang lalu, tapi tidak berhasil menemukannya. Mereka berkeliling dan menikmati kuliner di sana. Hein berhenti untuk membeli daun semanggi yang dipercaya membawa keberuntungan. 술 하나에 폭리를 취하네. 사려고? Saat sedang menjalani pemeriksaan, Hein sangat heran kenapa berat badannya malah bertambah. Ia mengkhawatirkan dirinya jika ia berubah menjadi jelek. Hyunwoo yang mendengar kata-kata tersebut hanya tertawa kecil. 죽을 때까지 죽도록 예쁠 거니까. Saat menuju ruang pemeriksaan, Hein melihat kakaknya berlari ke arah keluar dan akhirnya ia mengejar kakaknya. Hyunwoo langsung dikabari kalau Hein telah menghilang dan ia pun berlari mencarinya. Ia terkejut ketika melihat segerombolan orang. Ia mengira kalau Hein telah mengalami kecelakaan. Saat ia mengecek ke sana, Hein menghampirinya dan merasa sangat lega mengetahui Hein baik-baik saja. Mereka pergi membeli makan dan Hein memberitahu Hyunwoo kalau ia melihat kakaknya dan berusaha untuk mengejar. Hein juga menceritakan tentang bagaimana kakaknya meninggal dan kejadian yang dialaminya ketika masih kecil. 미안한 건 어쩔 수가 없었어. 이제 때가 됐다고. 날 데리러 온 거 아닐까. 그럼 내가 천사가 돼서 데리러 와줄게. Setelah makan, Hyunwoo menghubungi Jusong Teh, tapi tidak ada panggilan yang ternyata Jusong Teh menutup tokonya dan membawa pergi barang-barangnya. Sedangkan Eun-sung membawa hadiah yang dijanjikan untuk ketua dan berhasil mengambil hatinya. Masalah pun terjadi yang dimana ketua harus diselidiki atas penggelapan uang. Ketua menceritakan hal tersebut kepada pacarnya, dan beberapa saat kemudian, si pacar memberitahu ketua kalau ia melihat alat penyadap di bawah meja. Ketua pun langsung memanggil ahli untuk mengetahui tentang alat tersebut dan mencari penerima sinyalnya.
Seluruh rumah digeledah dan akhirnya mereka menemukan alat penerima tersebut di kamar Baek Hyun-woo. Kejadian itu disaksikan oleh Eun Sung melalui kamera tersembunyi yang dipasangnya di dalam lukisan Napoleon. 할아버지 서재에서 도청장치가 나왔어. CCTV부터 확인하세요. Hyun-woo meminta bantuan Yang-gi untuk mengecek ke Jusong Tae dan mengetahui kalau mereka sudah tutup. Ia sudah menduga hal tersebut dan menyuruh Yang-gi untuk mengecek kamera dashboard mobil yang diparkir di depan Jusong Tae. Hyun-woo kembali ke hotel dan Hae-in langsung menyuruhnya untuk tidak mengangkat telepon dari keluarganya. 받지 마. Bom-ja bertemu dengan detektif Conan dan mengetahui identitas asli pacar ayahnya. Keluarga Hae-in juga membuka berangkas Hyun-woo dan mengetahui surat perceraiannya. Mereka semua syok sementara Hyun-woo dan Hae-in masih menikmati kencan mereka. Hae-in ingin mengantre membeli kebab karena ingin merasa seperti orang biasa. Sedangkan Hyun-woo berlari untuk membeli daun semanggi dan pergi mencari gembok cinta mereka. Hyun-woo senang karena akhirnya menemukan gembok tersebut. Hae-in berusaha mendapatkan kebabnya dan nyaris kehabisan. Tapi berkat situasinya, ia berhasil mendapatkan kebab tersebut. Saat akan bertemu dengan Hyun-woo, ia mengaktifkan ponselnya dan melihat kiriman foto perceraiannya. Seketika ia berubah menjadi marah dan tak menyangka kalau Hyun-woo telah menyiapkan surat cerai. Hyun-woo pun jujur kalau memang dia yang membuat surat tersebut. 내가 쓴 거야. Hae-in menangis mengetahui kebenarannya dan pergi dari hotel. Hyun-woo berusaha menghentikannya tapi tidak berhasil. Saat ia keluar dari lift, tiba-tiba saja Hae-in sudah berada di tengah jalan dan tidak mengingat apapun. Hyun-woo datang tepat waktu dan menyelamatkan Hae-in yang hampir saja tertabrak oleh truk. 너 지금 이렇게 위험하게 다니면 안 되는 상태인 거 몰라? 나 살리지 마. Pagi harinya, Hae-in menjalani pengobatan lagi dan dokternya memberitahu Hyun-woo kalau ia bisa bertahan jika ada hal yang memang ingin diperjuangkan. Hyun-woo memberitahu Hae-in alasan ia ingin bercerai dan itu membuat Hae-in sangat marah. 진짜 너랑 사는 게 치 떨리게 싫었으니까. 나를 이렇게까지 화나게 해서 감당이 되겠어? So-chol akhirnya menandatangani kerjasamanya dengan Eun Sung sebelum kepulangan Hyun-woo. Hyun-woo yang baru tiba di bandara melihat berita tersebut. Eun Sung semakin melebarkan sayapnya untuk mengambil alih Queens. 빌라니까 이렇게 되네. 응? Sementara Hae-in dan keluarganya membahas tentang masalah Hyun-woo. Ayahnya tidak terima atas surat cerai tersebut dan berniat untuk menyelidiki aktivitas Hyun-woo. 그러니까 아무도 방해하지 마세요. Hyun-woo langsung mengambil mobilnya yang berada di depan Jusong Tae dan memberitahu Yang-gi tentang masalahnya dengan Hae-in. Ia sengaja melakukan itu agar Hae-in fokus untuk terus mempertahankan hidupnya. 죽을 줄 알면서 전쟁통으로 막 걸어가는 군인이야? Hyun-woo langsung dicegat oleh So-chol dan terus mengomel tentang penyadapan di ruang ketua. Hyun-woo berusaha mengabaikannya dan menyuruh So-chol untuk membatalkan pembangunan resornya, karena itu sangat beresiko. Kim Son-hwa yang menunggu di depan pintu ketua langsung membahas surat cerai begitu bertemu dengan Hyun-woo. Hyun-woo hanya mendengarkan omelannya dan masuk ke ruang ketua. Ketua langsung memarahinya. Apakah memang benar Hyun-woo adalah dalang dari penyadapan tersebut? Hyun-woo menjelaskan berbagai kemungkinan dan belum mengetahui siapa dalang di balik itu semua. Eun Sung mengawasi percakapan ketua dan Hyun-woo melalui kamera tersembunyi di dalam lukisan tersebut. Ia langsung memberitahu rekannya untuk segera bergegas karena Hyun-woo sudah mengincarnya. Bong-e menghubungi Hyun-woo dan yang menjawab ponselnya adalah Son-hwa. Yang kemudian ia membahas surat cerai Hyun-woo. Ibu Hyun-woo cukup kaget mendengar hal tersebut. 얘네들 무조건 이혼시킬 겁니다. Baek Hyung-tae yang memiliki saham Queen segera menjual sahamnya setelah mendengar perceraian adiknya tersebut. Hyun-woo pulang ke rumahnya dan Hae-in memberitahu Hyun-woo kalau ia telah menandatangani surat cerai tersebut. Ia mengatakan akan menyewa pengacara yang kompeten dan Hyun-woo mengiyakan keputusan Hae-in. Hyun-woo juga meminta Hae-in untuk menjaga jarak dari Eun Sung karena ia sangat mencurigakan. Ia juga memberitahu tentang Eun Sung yang mendatangi Jusong Tae, tempat di mana Hyun-woo memulihkan kamera dashboard pembobolan pagar di perburuan. 그렇게 쉽게 안 속아. 나한테 속았잖아. Hae-in tampil badas dan mengenakan pakaian yang mewah. Sekretaris Na yang sudah bekerja lama dengannya hafal dengan perilaku Hae-in dan meminta para pegawai untuk berhati-hati dengan mood Hae-in. 너무 크게 화낼 일이 따로 있어서
이 정도는 화가 안 나요. Sekretaris Na dan Sekretaris Kim berusaha mengantisipasi untuk menghindari pertemuan Baek Hyun-woo dengan Hong Hae-in. Mereka mengecek jadwal mereka berdua. Pegawai yang lain juga berusaha untuk mengatasi situasi tersebut dan saling mengirim pesan di obrolan grup. 수시 좋다고 했다간 어디한테 칠기세? Dan ketika akan naik lift, Sekretaris Kim salah mengirim ke grup obrolan yang dimana Hyun-woo ada di dalam obrolan tersebut. Akhirnya mereka pun bertemu di depan lift dan terjadi perdebatan di antara mereka yang disaksikan para pegawai. 계단으로 갈까요? Salah satu asisten rumah tangga mengambil sampah di kamar Hae-in dan menyatukannya yang kemudian mengirimnya ke Eun-sung. Eun-sung berusaha mencari tahu apa yang dilakukan Hae-in di rumah sakit tersebut. Sementara Hyun-woo menemui seseorang untuk mencari tahu jam tangan yang ada di sebuah foto. So-chol berlatih sepeda yang ditemani oleh istrinya. Ibunya yang baru tiba langsung panik ketika melihat So-chol jatuh dari sepeda dan menghampirinya. Ibunya langsung melarang So-chol untuk berlatih, tapi So-chol terus bertekad karena selama ini ia selalu dilarang untuk melakukan hal-hal tersebut. 아, 이런 건 원래 아빠가 가르치는 거라고. Sekretaris Na memberitahu Hae-in tentang Hyun-woo yang memanggil nama seorang wanita di atap perusahaan. Setelah mengetahui nama wanita tersebut, Hae-in tidak jadi marah karena mengetahui nama tersebut yang ternyata itu adalah nama rakun yang mereka ceritakan saat Hae-in masih bekerja sebagai pemagang. 바보 맞네, 백현우. 아직도 속고 있냐고. Hong Bom-jun menerima laporan dari orang yang mengawasi Hyun-woo, tapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan dan malah heran kenapa Hyun-woo melakukan hal-hal yang biasa sendirian. Mereka juga meretas ponsel Hyun-woo dan semakin heran ketika melihat banyak foto Hong Hae-in di ponselnya. 사랑인데. 여보. Ayahnya langsung memberikan foto-foto itu kepada Hae-in. Hae-in juga tidak menemukan sesuatu saat audit berlangsung. Tidak ada keburukan di balik Hyun-woo. Sekretaris Na juga memberitahu kalau Hyun-woo sering membeli bunga dan hal itu membuat Hae-in ingin mengeceknya. Yang ternyata, Hyun-woo membeli bunga untuk dikirim ke pemakaman salah satu pegawainya. Saat tiba di pemakaman, ia tak bisa berkata-kata karena suaminya tersebut sama sekali tidak mempunyai keburukan. 부리지 마, 가증스러워. Setelah dari pemakaman, Hae-in pergi makan malam dengan Yoon Eun-sung. Hae-in kesal karena Eun-sung melewati batas dengan menyuruhnya untuk menceraikan Hyun-woo. Ia pergi dan tiba-tiba merasa pusing. Kemudian ia mencari obatnya yang ternyata obatnya telah diambil oleh Eun-sung. 저녁 식사 윤흥선 대표님이랑 하시네요? 요즘 자주 보시네. Baek Hyun-woo mencari tahu asal-usul Eun-sung melalui Young-gi. Mok Sul-hee pergi menemui Eun-sung yang ternyata adalah anaknya. Mereka sangat berambisi untuk mengambil alih rumah tersebut dan perusahaan. Tapi Eun-sung sudah terlanjur kecewa terhadap ibunya karena telah menelantarkannya. Tak sampai di situ, Sul-hee menawarkan dirinya untuk menggantikan ketua di penjara, yang mana hal itu membuat ketua semakin mempercayainya. Hyun-woo yang baru saja pulang melihat Hae-in di jalan sedang memayungi anak kucing. Ia langsung menghampirinya dan menyuruhnya untuk segera masuk ke dalam rumah. Lagi-lagi, Hae-in tidak bisa mengingat kenapa dirinya bisa ada di situ. Dan yang membuat Hyun-woo tercengang adalah bahwa Hae-in tidak mengingat hal yang baru-baru ini terjadi. Hyun-woo menangis melihat istrinya dan Hae-in memeluknya. 미안해. 백현우. Hyun-woo pun memberitahu Hae-in kalau mereka sudah pergi ke Jerman dan berobat di sana. Hae-in sangat terkejut kenapa ia bisa melupakan hal tersebut. Hyun-woo juga memberitahunya tentang perceraian mereka yang kemudian Hae-in mencoba mengingat hal-hal yang telah ia lupakan. Ia pun berhasil mengingatnya dan mengajak Hyun-woo untuk berpisah. 나도 그랬어. 그만하자 이제. Hyun-woo datang ke kantor bersama Young-gi. Mereka berpapasan dengan Hae-in yang didampingi pengacaranya yang ternyata adalah Vincenzo. Young-gi langsung menceritakan betapa legendnya si Vincenzo tersebut. Hyun-woo pun membayangkan apa yang akan terjadi pada dirinya nanti. 오늘 기망한 그제는 서류 한 장으로 처리하기엔 너무 태어나자마자 금수저 잘 나가는 백화점 씨 원하시는 대로 하세요. Setelah perceraian mereka, Hae-in pergi ke tempat yang sering Hyun-woo datangi sendirian. Ia mencoba bermain bisbol dan juga pergi ke rumah makan nenek. Tepat di belakangnya, Hyun-woo dan Young-gi datang. Hae-in pun panik dan berusaha untuk tidak ketahuan.
Ia juga mendengarkan percakapan mereka dan terharu ketika mendengar Hyunwoo yang mengatakan kalau ia ingin berada di sisi Hein. 제 옆에서 살고 싶대요. 그 사람 옆에서 살고 싶다. Hein pulang dan Eun-sung sudah menunggunya di depan. Hein memberitahu Eun-sung kalau ia tidak akan melanjutkan Herkina karena Herman melakukan hal tersebut karena Eun-sung. Ia juga menegaskan kalau ia menceraikan Hyunwoo bukan untuk memberi peluang kepada Eun-sung. Pembicaraan mereka terhenti ketika Mok Sul-hee menghampiri mereka. 네가 지금 갖고 있는 걸 다 잃어도 그런 속편한 소리 할 수 있을까? Bong-e menata gaya rambutnya agar terlihat menawan dan pergi menemui Son-hwa. Mereka membahas tentang hubungan anak-anaknya. Dengan kesal, Son-hwa mengatakan semoga mereka tidak bertemu lagi dan meninggalkan Bong-e. 다시는 볼 일 없었으면 좋겠네요. Bong-e pulang dengan rambutnya yang sudah berbeda dan ditunggu keluarganya. Hyunwoo pergi mengecek daftar 10 pembeli pertama jam tangan tersebut dan mengetahui nama simpanan ketua terdaftar di sana. Sementara Eun-sung mengikuti Hein yang akan pergi ke rumah sakit, dan Hyunwoo berhasil mencegahnya di tengah jalan. Yang ternyata Hyunwoo sudah mengetahui kalau Eun-sung menyelidiki Hein melalui obat yang diambilnya waktu itu. Hyunwoo juga memperhatikan jam tangan yang dipakai oleh Eun-sung. 그래서 뒤를 밟으시죠? 이제 남편 아니잖아요. Eun-sung menemui So-chol dan memberitahunya kalau pangkalan militer yang ada di dekat pembangunan resort tidak akan pindah. Hal itu membuat So-chol langsung lemas, ditambah lagi ia harus menghadapi kakeknya. Dan untuk pertama kalinya, ia berhasil menolak panggilan dari kakeknya. Tapi hal itu sia-sia karena sekretarisnya menjawab panggilan dari ketua. 상황이 이 지경이면 불러내야지. So-chol langsung pergi menemui Hyunwoo untuk meminta bantuannya. Berita tersebut langsung menyebar dan So-chol datang menemui kakeknya dengan membawa solusi yang telah dibantu oleh Hyunwoo. 백서방이 원래 영민하긴 합니다. Saat So-chol menjelaskan kepada para investor, itu tidak berjalan sesuai rencana dan Eun-sung langsung membuat So-chol berpikir buruk tentang Hyunwoo. Eun-sung pun mengajukan diri untuk berinvestasi besar. Hal itu juga diketahui oleh Hyunwoo. Ia pun langsung masuk ke ruangan ketua dan berusaha untuk menghentikannya. Ketua mempertimbangkan perkataan Hyunwoo, tapi ia juga teringat dengan perkataan pacarnya. Karena Hyunwoo sudah mengecewakan ketua sebanyak 3 kali, ketua menyuruhnya untuk keluar dan tidak ikut campur, yang akhirnya ia menyetujui investasi yang ditawarkan oleh Eun-sung. Hyunwoo kehilangan posisinya dan Hein membantunya, karena melihat Hyunwoo yang cukup dipermalukan. Hein juga menyuruh Hyunwoo untuk menuntut sesuatu agar tidak dipermalukan terus-menerus. 뭐하러 버티면서 이런 모욕을 당하냐고. Saat keluar dari gedung, Hyunwoo langsung diajak pergi oleh Bomja. Bomja pun menanyakan tentang alasan perceraiannya, tapi tebakannya tidak ada yang benar. Dari pertemuan itu mereka menjadi satu visi, untuk mencari siapa dalang dari semua masalah yang terjadi. 내 여자는 혜인이 하나였습니다. 아니면 나가지 말라고. Mereka membahas hal tersebut dan bertemu dengan detektif Conan. Mereka juga mengetahui tentang panti asuhan yang disponsori ayahnya, yang akhirnya mereka mengetahui bahwa Yoon Eun-sung adalah anak dari Mok Sul-hee. Sementara Ketua Hong menyerahkan hak medisnya kepada Mok Sul-hee yang mana hal itu juga termasuk dari rencananya. Saat persiapan ulang tahun Ketua Hong, Bomja melihat Sul-hee memakai cincin milik mendiang ibunya, dan langsung protes kepada ayahnya yang akhirnya Sul-hee mengembalikan cincin tersebut. Bomja juga mengungkapkan fakta yang telah ia ketahui, tapi ketua tidak mempercayainya dan menjabak rambut Sul-hee yang akhirnya ia dipukul oleh ayahnya. Hal itu membuatnya tidak percaya atas apa yang terjadi dan memutuskan untuk pergi dari sana. 장례식 때나 뵙겠네. Bomja berhasil mendapatkan rambut Sul-hee dan barang milik Eun-sung, lalu memberikannya kepada detektif Conan. 나 안 괜찮아, 백서방. Di tengah acara ulang tahun, So-chol menyiapkan hadiah untuk ketua dengan menghadirkan seorang badut, tapi ketua tampak tak menyukai hal tersebut. Sementara Grace dan timnya mulai melakukan aksinya, Tae juga kabur dari rumah dan membawa anaknya. So-chol yang melihat istrinya tidak datang akhirnya mencarinya ke rumah. Ia pun membaca surat yang ada di atas meja dan berusaha mencari keluar. Ia menaiki sepedanya tapi berulang kali terjatuh dan akhirnya menangis. Setelah hasil tes DNA keluar, Bomja dan Hyunwoo menghubungi ketua. Hyunwoo memberitahu hal yang terjadi dan menyuruh ketua untuk segera mencabut hak konversinya.
약소상 전환사체 조항을 지금이라도 빼셔야 합니다. Ketua sangat terkejut. Ketua Hong mulai menunjukkan efek samping dari obat yang diminumnya, dan Sulhi mulai menunjukkan sifat aslinya. 백서방이랑 범죄한 말 하나 틀린 게 없었는데. Seluruh keluarga datang untuk melihat kondisi Ketua Hong, tapi dihentikan oleh pengawal Sulhi. Dan Sulhi pun menunjukkan surat kuasanya kepada semua orang. 회장님의 법적 보호자는 모슬이 여사님이십니다. Seluruh anggota keluarga langsung dilengsarkan dari posisinya dan menjadi topik hangat untuk publik. Saat ini tidak ada yang tahu keberadaan keluarga Hong yang ternyata mereka dibawa Hyun Woo pulang ke kampung halamannya. Keluarga Hyun Woo sangat terkejut dengan kedatangan mereka.